Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang lagi di channel Mister Dikta, tempat belajar bahasa Inggris gratis bagi siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Ya, di video kali ini kita akan belajar satu materi baru lagi untuk kelas 9 ya, dan ini adalah materi yang ketiga. Nah, dari gambar-gambar yang ada di slide yang pertama ini, kira-kira kamu bisa menebak nggak? Kita akan belajar tentang apa? Karena ternyata di sini gambar-gambar yang tampil adalah ada gambar makanan, ada gambar obat-obatan. Kira-kira kita bakal ngapain ya? Nah, ternyata di materi yang ketiga ini kita akan belajar tentang food and medicine labels ya. Artinya adalah label makanan dan minuman. Label makanan dan obat ya. Nah, jadi karena ada dua pembahasan di sini, jadi videonya akan dibagi menjadi dua part ya. Part yang pertama kita akan membahas tentang food labels dulu, dan nanti di part yang kedua kita akan membahas tentang medicine labels. Tujuannya supaya nanti videonya tidak terlalu panjang dan kalian bisa menontonnya dengan lebih mudah. Oke, langsung aja kita lanjut membahas materinya. Oke, seperti biasa ya, di awal Mister akan menampilkan kompetensi dasarnya dulu. Jadi di sini dengan jelas ditunjukkan bahwa ini adalah materi yang ketiga ya, dan fokusnya kita lihat di sini adalah tentang membandingkan ya. Jadi kita akan membandingkan label obat, makanan, atau minuman ya. Jadi pertama fokusnya nanti kita akan membandingkan dulu. Maksudnya apa? Supaya nanti kita bisa tahu informasi apa saja yang ternyata ada di label makanan, minuman, atau obat-obatan. Karena biasanya kalau kita perhatikan nanti akan ada perbedaan antara label obat-obatan dengan label makanan dan minuman. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita akan mengawalinya dari sini dulu supaya kita punya pemahaman yang sama tentang apa itu label ya. Mister Dikta yakin banget kita dalam keseharian kita udah biasa banget berkenalan atau melihat label ya, entah itu label di baju atau label di produk tertentu ya. Jadi kalau misalnya ditanya what is label ya, ternyata label is a small piece of paper, fabric, plastic, or similar material attached to an object and giving information about it ya. Artinya jadi label itu adalah sepotong kecil ya, atau sesuatu yang ukurannya kecil, bisa terbuat dari paper, kertas, bisa terbuat dari fabric atau kain, bisa terbuat dari plastik, or similar material ya, atau material bahan dasar sejenis yang attach itu artinya menempel ya, menempel pada sebuah objek dan memberikan informasi tentang objek tersebut. Oke, jadi intinya sekali lagi, yang namanya sebuah label itu adalah potongan kecil ya, yang menempel pada sebuah objek dan memberikan informasi terhadap objek tersebut ya. Yang paling sering biasanya kita tuh nemu label itu yang nempel di baju. Misalnya kita beli jersey ya, jersey original itu biasanya di bagian dalamnya itu ada labelnya, yang dia tuh memang bahan dasarnya adalah kain dan dia dijahit ke jersey-nya. Biasanya di sana nanti akan ada keterangannya, jersey ini terbuat dari bahan cotton atau apa seperti itu ya, dan saran atau cara menyucinya seperti apa, tidak boleh direndam dengan air hangat misalnya atau seperti apa. Nah, itu yang disebut dengan label. Nah, tapi yang perlu kita garis bawahi adalah karena dalam materi kali ini kita membahas tema khusus yaitu tentang food, drink, and medicine. Jadi yang kita sedang bahas ini kita tidak melebar ke label-label yang lain, tapi adalah tentang label makanan, minuman, dan obat-obatan ya. Dan ingat, ini adalah salah satu bagian terpenting yang perlu kita ketahui. Biasanya untuk label makanan, minuman, dan obat-obatan itu labelnya itu antara dia menempel di produknya atau objeknya, atau bahkan dia itu menjadi satu dengan kemasan. Contohnya seperti apa akan langsung kita bahas nanti, karena di video kali ini contoh yang Mister ambil adalah mie kemasan ya, atau mie instan. Nah, mie instan itu labelnya itu bukan sesuatu yang ditempelkan, tapi memang sesuatu yang di print bersama dengan si cover atau dengan kemasan si mie instan.
ya. Oke. Nah, tapi sebelumnya kita akan lanjut dulu. Bagian ini adalah kita membahas tentang purpose of label, ya. Jadi setidaknya atau minimalnya ada 4 purpose of label atau tujuan dari sebuah label. Ini boleh di-screenshot dulu ya. Jadi yang pertama tujuannya adalah to get detailed information about the product, ya. Sudah pasti seperti yang disampaikan di awal. Ya, jadi tujuan pertama adanya sebuah label dalam sebuah produk itu adalah untuk memberikan atau untuk mendapatkan informasi yang detail atau informasi yang rinci tentang produk tersebut. Ya, jadi ingat, inti dari label adalah penjelasan tentang produknya. Makanya di dalamnya akan ada detail information. Yang kedua, purpose of label atau fungsi label atau tujuan label adalah to choose healthy and safe product. Ya, maksudnya apa sih gitu? Karena di dalam label itu ada informasi khusus atau informasi yang rinci tentang produknya, maka itu akan memberikan kesempatan untuk konsumen untuk membaca dulu sebelum membeli atau bahkan mengkonsumsinya dan menentukan apakah produk itu aman bagi dia ataukah menyehatkan bagi dia atau tidak. Ya, jadi itu adalah tujuan yang kedua label. Tujuan yang ketiga adalah to avoid harmful effect. Ya, sekali lagi. Kenapa sih purpose of labelnya kok seperti ini gitu ya? Karena yang sedang kita bahas itu ya 3 tadi, food, drinks, and medicine ya. Jadi purpose of label yang ketiga adalah to avoid harmful effects. Artinya apa? Untuk menghindari dampak yang berbahaya. Lah, maksudnya seperti apa? Nah, ini sangat penting ya. Dan ini kaitannya adalah dengan drug label atau label obat-obatan. Oke, karena biasanya di dalam label obat-obatan itu nanti akan ada keterangannya bahwa efek sampingnya apa, atau misalnya obat ini tidak boleh dikonsumsi bersama obat tertentu, kayak gitu ya. Jadi kalau kita sebagai konsumen membeli obat, sebaiknya kita baca labelnya supaya kita tahu dan bisa menghindari dampak berbahaya dari obat tersebut. Kalau misalnya kita salah mengkonsumsinya dan digabungkan dengan obat lain yang ternyata tidak boleh dikonsumsi bersamaan, kayak gitu ya. Dan yang terakhir, purpose of label sudah pasti to get the best result atau untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Ya. Jadi kira-kira itu kalau nanti ada pertanyaan tentang purpose of label, jawabannya antara keempat ini. Lanjut. Nah, yang bagian ini nanti penjelasannya akan ada di slide-slide berikutnya. Jadi yang bagian ini silakan di screenshot saja dulu ya, supaya nanti bisa dicatat, disalin ke buku catatannya. Jadi elements of food label ini secara garis besar atau secara umum ya, artinya apa? Nanti pada saat kita melihat contoh-contoh food label atau drinks ya, itu kita akan menemukan bahwa ternyata di beberapa label ada poin-poin tertentu atau ada informasi-informasi tertentu yang ternyata tidak diikutsertakan oleh si produsen atau si pembuat produknya. Tapi seenggaknya secara umum elements of food label adalah seperti berikut ini ya. Yang pertama ada company and product brands atau product names. Yang kedua ada description. Yang ketiga ada content atau amount. Yang keempat ada ingredients. Yang kelima ada direction to use. Yang keenam ada direction to store. Dan yang ketujuh ada nutrition facts. Dan yang terakhir ada expiration date ya. Tapi kayaknya yang paling penting, salah satu yang paling penting dari kesemua ini adalah yang terakhir, yaitu expiration date. Ya, expiration date ini biasanya kalau kita dalam keseharian kita itu menyebutnya adalah tanggal kedaluarsa. Ya, itu paling penting. Ya, bagi food label, drinks label ataupun medicine label atau drug label, expiration date menurut Mister adalah salah satu bagian paling penting dan bisa dipastikan akan muncul di semua label ya, karena udah pasti dong, harus tahu, konsumen harus tahu kapan ini kedaluarsa seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan, kita mulai dari yang pertama. Jadi yang tadi pertama adalah company and product atau brand product names ya, company names atau product names. Kita akan bahas dari sini dulu. Nah, jadi ada dua nih, ada company name ya atau company brand, dan ada product name atau product brand. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui nanti supaya bisa membedakan yang mana sih yang company name, yang mana sih yang produk ya. Sebenarnya gampang aja, company itu kan artinya perusahaan ya, sedangkan produk artinya adalah produk ya. Artinya sebenarnya ya sebuah perusahaan bisa aja memiliki lebih dari satu produk ya. Contohnya seperti yang kita lihat ini.
company brandnya adalah Mayora. Nah, ini salah satu perusahaan yang sangat terkenal ya. Mayora produksi apa aja sih? Nah, ternyata salah satunya adalah Energen, terus ada juga Roma Biscuit, Slay Olay, Kopiko, Torabika. Itu adalah produk-produk atau brand-brandnya dari si perusahaan Mayora, gitu ya. Ini penting juga sih, biasanya ditampilkan di produk makanan. Kenapa? Karena supaya customer tuh tahu gitu loh, dan punya rasa percaya ini produk yang saya makan ini diproduksi sama perusahaan apa, kayak gitu loh. Jadi kalau ada apa-apa mereka tahu harus kontak kemana, kayak gitu kan. Nah, ini jadi contohnya untuk memahami gampangnya seperti tadi ya teman-teman ya. Silakan lihat di tabel ini. Jadi yang di sebelah kiri adalah company brandnya atau nama-nama perusahaannya, dan product name-nya ada di sebelah kanannya ya. Contohnya dari Forisa itu ada Nutrijel, Nutrika, Hangat Sari, Agarasa, Teh Sisri, Perkedelku dan sebagainya. Dari Ultra Jaya ada Ultra Milk, Ultra Milmi, Teh Kotak, Ultra Sari Kacang Hijau dan sebagainya. Indofood ada Indomie, Supermie dan sebagainya ya. Jadi mudah-mudahan sudah jelas ya dengan tabel ini apa itu company name dan apa itu product name. Nah, jadi kita akan langsung contohkan, karena seperti yang sudah saya sampaikan di video kali ini, kita mengambil contohnya adalah produk mie instan atau mie kemasan, karena itu yang paling familiar dengan kita. Di bagian mana sih company name sama product name-nya ya. Jadi biasanya company name itu biasanya antara dia itu seperti ini ya teman-teman ya. Kita lihat seperti Mayora. Mayora ini kan memang ada teksnya ya, tapi biasanya dia akan tetap didampingi sama seperti logo atau simbol seperti ini ya, yang bisa membantu kita membedakan ya. Kalau misalnya kita belum tahu nih nama perusahaan itu, yang bisa membantu kita membedakan mana sih company brandnya di label ini gitu kan. Biasanya akan muncul logo-logo seperti ini. Forisa juga sama, walaupun dia teks Forisa tapi ada ikoniknya itu ada di sini dan di garis yang orange ini ya. Dia O-nya itu digantikan dengan bola birunya dan ada garis orange-nya. Sedangkan kalau untuk Ultra Jaya udah jelas nih kelihatan, dia dijadikan icon atau jadi intinya ada logo begitu ya biasanya kalau di company brand ya. Kalau untuk product name ya udah teks aja biasanya dia. Indofood juga seperti itu ya. Jadi ini yang ini ya di sebelah kanan yang ditunjukkan oleh tanda-tanda merah, ini adalah company name-nya atau nama perusahaannya, sedangkan product name-nya adalah Indomie ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang description of a product. Description of a product itu apa? Jadi description of a product itu adalah gambaran umum tentang produk makanan atau minuman yang biasanya ada penjelasan tentang beberapa hal berikut ini ya. Jadi intinya description of a product itu akan mencoba menjelaskan si produk ini. Apa aja yang biasanya muncul di dalam description of a product? Biasanya yang pertama dinyatakan langsung jenis makanan atau minumannya. Jenis makanan atau minumannya seperti apa contohnya? Apakah dia instant noodle, ataukah susu UHT, ataukah yogurt ya? Itu jenis makanan atau jenis minumannya. Terus juga biasanya akan disebutkan bahan dasar produk secara umum. Misalnya kalau nggak salah di produk susu ya, misalnya dari Ultra Jaya itu dia dinyatakan di bagian depan itu langsung ada pernyataannya terbuat dari susu sapi asli misalnya seperti itu ya. Tapi kalau di misalnya kebetulan produk yang kita pegang di labelnya itu tidak ada bahan dasar produk secara umum, biasanya bahan dasar produk secara umum itu akan tetap bisa kita temukan nanti di bagian ingredients ya, atau di bagian bahan-bahan bakunya ya. Selanjutnya akan ada keterangan tentang rasa atau flavor ya. Apakah misalnya mie-nya rasa keju, atau UHT milk-nya rasa coklat, atau mie-nya rasa spicy hot ya, itu termasuk description of the product. Dan yang keempat atau yang terakhir biasanya juga akan dinyatakan keunggulan produk atau pembedanya ya. Keunggulan produk atau pembeda itu seperti apa? Misalnya sesuatu yang membedakan atau yang menjadi nilai jual dari produk ini. Pernah kan kita saat lagi ke tempat belanja misalnya ya, kita ngelihat beberapa produk yang berjejer, produk sama misalnya susu misalnya ya, ada yang
berlabel low fat misalnya gitu ya. Ada yang tidak ada label seperti itu. Kenapa? Karena memang itulah yang nilai pembeda dari si produk tersebut, dan itu dikategorikan sebagai keunggulan produk karena dia termasuk selling point atau nilai jual dari si produk itu, gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, kalau kita detailin atau kita tunjukin pakai tanda panah ini ya, yang mana sih bagian-bagian yang tadi? Nah, kita lihat dulu nih. Nah, yang pertama jenis makanan ya. Jenis makanan itu yang ini nih teman-teman. Jenis makanannya ternyata ada di bagian sini ya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Kita pakai ini saja ya. Oh, ini pointer ya. Spotlight. Oke, itu. Oh, nggak bisa. Sebentar. Oh, ini laser pointer. Nah, ini teman ya. Nih, jadi keterangan di bagian awal ini ya, di bungkus yang bagian depan mie instan. Nah, itulah yang disebut dengan jenis makanannya. Oke, selanjutnya bahan dasar produk secara umum. Kita lihat dikatakan nggak di sini ya. Bahan dasar produk secara umum. Oh, sepertinya tidak ada nih teman-teman. Tidak ada. Tapi ingat sekali lagi, walaupun tidak ada, tetap bisa kita temukan di bagian ingredients ya, atau bahan bakunya ya. Selanjutnya rasa atau flavornya. Ya, ini di bagian mana nih? Rasa atau flavornya nih bagian ini nih. Mie goreng rasa soto. Nah, jadi ada keterangannya ya. Memang dinyatakan benar-benar di labelnya itu rasa apa gitu ya. Karena ada banyak ya mie goreng, ada rasa rendang, ada rasa mie Aceh atau segala macam. Selanjutnya yang terakhir keunggulan produk. Nah, keunggulan produknya yang kayaknya agak banyak nih. Jadi keunggulan produk itu mulai dari sini nih. Nih ada vitaminnya ya. Terus bawang goreng lebih banyak gitu kan. Nah, itu nilai jual dari produk tersebut ya gitu kan. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah pembahasan tentang konten atau mau ya. Jadi intinya di sini ini adalah penjelasan tentang keterangan isi atau jumlah yang ada dalam kemasan ya. Biasanya dia pakai keterangan seperti ini teman-teman. Oke. Kalau memang dia adalah sesuatu yang padat, biasanya dia akan dinyatakan dengan weight-nya berapa gram ya, atau net weight atau netto atau berat bersihnya ya. Nah, ini juga istilah-istilah yang teman-teman perlu kenali. Jadi silakan di screenshot dan nanti disalin di catatan. Oke, dan bahkan lebih mudah lagi, biasanya memang ada juga label-label makanan dan minuman yang langsung menyatakan dengan kata-kata konten gitu ya, isinya apa. Nah, ada juga yang misalnya makanan atau minumannya itu bentuknya cair, biasanya dia akan menyatakan amount atau kontennya itu dalam takaran liter atau mililiter atau FLOZ ya, atau fluid ounce ya, dan gram. Oke. Jadi intinya sekali lagi, bagian konten atau amount itu adalah menyatakan takaran isinya ya. Jadi bisa bentuknya, bisa kalau cair berarti dia dinyatakan dalam liter mililiter. Kalau bentuknya padat biasanya dinyatakan dalam gram atau kilogram. Oke. Di bagian mana sih di sini? Nah, karena contoh yang kita gunakan adalah mie instan yang kebetulan bentuknya padat, jadi dia ada di bagian depan nih teman. Dan dia dinyatakan dalam pernyataannya di sini bukan konten, tapi dia pakai pernyataan netto ya, netto atau berat bersih ya. Berat bersihnya berapa? Ternyata 85 gram ya. Mohon maaf nih fotonya agak ngeblur ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan bahas tentang ingredients. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kalau ternyata bahan baku produk tidak langsung dinyatakan di cover awalnya, biasanya kita akan langsung bisa lihat, bisa cek sendiri di bagian ingredients. Ingredients ini adalah penjelasan tentang bahan-bahan pembentuk atau bahan-bahan yang digunakan untuk membuat si produk ini ya. Ada beberapa kata yang biasanya muncul ya, yang sering banget muncul di produk makanan dan minuman, yaitu seperti ini. Nih, jangan sampai nggak kenal ya. Jadi ada kata-kata wet atau terigu, sugar atau artificial atau synthetic, artinya buatan ya. Ini biasanya
mengarah ke pemanis ya, pemanis artificial sweetener misalnya, pemanis buatan. Oke. Sweetener ya, coloring atau preservatives atau pengawet ya dan sebagainya. Oke. Lanjut. Di bagian mana tuh ingredients-nya? Nah ini teman-teman, di bagian sini. Ini bahkan detail banget nih. Ingredients dari si mie-nya dijelasin, ingredients dari bumbunya dijelasin, ingredients dari minyaknya, pelengkapnya juga dijelasin ya. Jadi ini cukup detail untuk dijadikan contoh. Oke, lanjut. Yang selanjutnya kita akan bahas tentang direction to use ya, atau petunjuk penggunaan atau petunjuk penyajian juga boleh deh ya ini ya. Ini adalah beberapa kata yang biasanya terkait dengan direction to use ya. Gampang biasanya direction to use itu tergantung produknya sih. Kalau misalnya produknya kayak Yakult misalnya, Yakult itu ya paling cuma dibilang shake well before consuming gitu ya, di shake dulu gitu kan, di shake dulu, habis itu baru diminum gitu kan. Atau misalnya boil atau heat atau mix atau stir dan sebagainya. Nah ini yang sisanya ini biasanya kalau yang proses masak dulu, misalnya ramen ini atau super bubur atau segala macam ya. Kita lanjutkan di bagian sini mana ya, ini cara penyajian ya. Kita pasti udah sering lihat ya di bungkus ini ada cara penyajian atau cara memasaknya. Ini paling sering kita bahas kalau lagi belajar tentang procedure text ya. Nah itu ternyata masuknya kalau di dalam food label itu kategorinya adalah direction to use. Oke. Lanjut. Yang ini direction to store. Kalau yang tadi direction to use, petunjuk penyajian atau petunjuk untuk memasaknya atau menyiapkannya. Yang sekarang direction to store atau cara atau petunjuk penyimpanan. Nah, bagian ini biasanya nih ya, kalau produk seperti mie tadi, direction to store-nya itu biasanya adanya di kardus besarnya, bukan di bungkus kecil, si kemasan kecil mie-nya ya. Tapi ada juga sih kayak misalnya produknya yogurt gitu ya, memang di kemasan yogurtnya juga memang dianjurkan di situ direction to store, simpan di lemari pendingin misalnya gitu ya. Memang ada petunjuknya bagaimana cara penyimpanan. Dan ini adalah beberapa istilah, beberapa hal yang biasanya terkait sama direction to store. Biasanya akan ada kata-kata keep at room temperature, artinya simpan di suhu ruangan, atau do not expose to sunlight ya, jangan sampai terkena sinar matahari. Biasanya yang jangan sampai terkena sinar matahari ini seperti air minum ya, karena kalau air minum terkena sinar matahari biasanya akan muncul lumut ya. Selanjutnya store in tight container, simpan di dalam wadah yang kedap gitu ya. Misalnya mungkin ini crackers atau kerupuk seperti itu ya, biar nggak lempem. Atau store in cool place misalnya ya, simpan di tempat dingin ya, ini udah jelas nih minuman biasanya ya. Atau keep in freezer, es krim contohnya dan sebagainya. Lanjut, bagian selanjutnya adalah yang direction to store nih tidak ada fotonya karena produk yang sedang kita jadikan contoh adalah mie instan, dan direction to store-nya untuk mie instan itu ada di kardus besarnya ya. Selanjutnya nutrition facts ya. Ini adalah keterangan tentang kandungan nutrisi ya, bahasa Indonesia seperti itu. Nutrition facts ya, artinya kandungan nutrisi. Biasanya apa aja sih yang muncul di bagian nutrition fact? Banyak banget teman-teman. Salah satunya adalah serving size atau takaran penyajian. Takaran penyajian ini mungkin jarang kita perhatikan, tapi kalau misalnya teman-teman punya adik bayi di rumah, silakan lihat, cek di kardus susu bayi. Biasanya di situ ada keterangannya jelas banget serving size-nya. Kenapa? Karena itu bagian penting kalau untuk produk bayi ya. Karena kalau kebanyakan misalnya dia bilang 3 sendok makan dilarutkan dengan 100 ml air kayak gitu ya, itu sebaiknya kita ikuti teman-teman. Karena kalau terlalu encer bisa jadi bayinya mencret, kalau misalnya terlalu padat juga bisa jadi bayinya malah sulit buang air ya, atau ya gitulah ya. Yang selanjutnya ada juga amount per serving atau kandungan tiap sajian. Misalnya dalam
satu sajian ini mengandung apa aja kayak gitu ya. Yang ketiga ada kalorinya ada berapa, fat, lemaknya ada berapa, karbohidrat ya, karbohidratnya kandungannya seberapa banyak, protein, vitamin dan sebagainya. Di mana sih itu ya? Jadi sekali lagi nutrition facts kalau bahasa Inggrisnya, dan di bahasa Indonesianya bisa kita temukan di bagian nilai gizi ternyata ya. Di sini ternyata ada nih takaran saji ya 85 gram, jumlah sajian per kemasan ternyata ada satu. Maksudnya apa sih jumlah sajian per kemasan ada satu? Artinya di dalam satu kemasan kecil ini hanya ada satu mie ya, tidak lebih. Jadi kalau lebih kamu sangat beruntung, mungkin pabriknya salah. Lanjut. Nah ini yang terakhir kayaknya ya. Oh ya, yang terakhir ini adalah expiration date atau tanggal kedaluarsa. Biasanya paling sering banget sih expiration date itu disingkat dengan pernyataan EXP seperti ini ya, artinya expiration date ya singkatannya ya, expiration date, expiry date atau EXP seperti ini. Ada juga pernyataan yang perlu kita pahami, yaitu kalau misalnya ternyata di kemasan itu tidak tercantum expiry date, jangan takut, tinggal temukan saja pernyataan best before. Best before ini artinya baik digunakan sebelum. Artinya apa? Kalau sesudah tanggal yang digunakan sudah tidak baik lagi, kan kayak gitu ya. Artinya itu sama saja, tetap saja untuk menyatakan expiration date atau tanggal kadaluarsa. Jadi ada dua cara, yaitu antara ngomong expiry date, expiration date atau EXP, atau yang kedua ngomong best before. Oke, ya ini dia. Seperti yang sudah Mr. jelaskan tadi ya, itu adalah beberapa elemen of food and drinks label ya, karena kita sampai situ dulu. Jadi ini adalah tugas mandiri yang pertama. Tugasnya adalah temukan sebuah kemasan makanan atau minuman, terserah, yang jelas kamu harus pastikan harus ada food label atau drinks labelnya. Jangan takut, karena biasanya bahkan di produk-produk yang harganya 1.000 atau 2.000 rupiah itu juga sudah cukup detail ya untuk food labelnya. Yang kedua, tugasnya adalah dengan kemasan makanan atau minuman yang kamu dapatkan tadi, silahkan cek data yang ada di sana dan lengkapi tabel berikut ini dengan informasi yang ada di kemasan yang kamu temukan. Jadi silahkan temukan company name-nya, dia diproduksi oleh perusahaan apa, product name-nya, nama produknya apa, description of produknya apa, konten atau amount-nya seperti apa, ingredients-nya seperti apa, direction to use-nya ada atau tidak, direction to store-nya ada atau tidak, dan seperti apa, nutrition facts-nya juga ada atau tidak, atau seperti apa, dan yang terakhir expiration date-nya kapan ya. Nah oke. Itu dulu untuk tugas mandiri yang pertama. Kalau sudah selesai, silahkan nanti boleh dicek bersama gurumu ya. Dan kalau sudah selesai, boleh lanjutkan dengan tugas mandiri yang kedua ya. Jadi tugas mandiri yang kedua ini mulai ke proyek pengamatan. Oke, di sini kita akan mulai membandingkan, karena tadi di KD-nya memang kita diminta untuk membandingkan ya. Jadi proyeknya akan kita berusaha membandingkan. Tugasnya yang pertama, temukan 3 kemasan makanan atau minuman. Oke. Yang kedua, catat semua informasi yang disajikan di masing-masing kemasan tersebut. Jadi catatnya nanti versinya sama seperti ini ya. Jadi kalau sudah dapat satu produk ini, kamu tinggal mencari 2 produk lain untuk dibandingkan. Oke. Setelah mencatat dan punya 3 tabel tentang 3 kemasan atau 3 produk ya, amati dan bandingkan informasi yang kamu peroleh dari ketiga kemasan tersebut. Kalau sudah diamati dan dibandingkan, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, apa saja informasi yang selalu ada di setiap kemasan yang kamu amati? Oke. Kalau sudah terjawab, lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, adakah informasi atau keterangan tertentu yang muncul di salah satu kemasan tapi tidak muncul di kemasan yang lain? Ya, karena pasti ada biasanya, pasti ada perbedaan. Dan yang terakhir, apa kesimpulan yang bisa kamu ambil dari hasil pengamatan? Nah, untuk pertanyaan ketiga, Mr. Rita akan kasih contoh nih. Misalnya, di produk yang pertama, muncul informasi tentang direction to store misalnya ya.
karena produknya adalah yogurt misalnya. Di produk yang kedua, misalnya produknya adalah wafer, tidak ada petunjuk direction to store misalnya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, bisa saja kamu tuliskan sebagai kesimpulanmu, ya karena yogurt memang harus disimpan dengan cara khusus. Tapi kalau wafer tidak, mau ditaruh di ruangan atau mau disimpan di kulkas itu terserah, tidak akan mengubah kualitas si produk itu. Tapi kalau yogurt ditaruh di suhu ruangan dan dimasukin kulkas, dia akan rusak, kan gitu. Itu bisa menjadi contoh untuk mengisi pertanyaan yang ketiga ya, yaitu menyimpulkan. Oke deh. Ya. Oke, terima kasih sudah bertahan sejauh ini belajar bersama Mr. Dikta. Ini adalah akhir dari video tentang Food and Drug Label part 1. Kita akan lanjutkan di part 2 yang khusus membahas tentang drug label. Oke, terima kasih semuanya. Semoga apa yang Mr. Dikta sampaikan bisa dipahami dengan mudah dan semoga materi ini bermanfaat. Jangan lupa buat kamu yang pengen memiliki materi ini dalam bentuk PDF, boleh banget silahkan klik link yang ada di dalam deskripsi video ini. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini dan juga subscribe di channelnya Mr. Dikta ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.